kita laksanakan, oh ini udah ada ACC proposal kok dari Bu Dekan misalnya, itu tetap harus dikasih tahu ke Senat Mahasiswa dulu. Jadi alurnya tetap harus lewat Senat dulu sebelum ke dekanat. Tapi kalau misalnya emang di sini kasusnya adalah case-nya dari dekanat, juga bisa ya langsung melakukan ACC, mungkin kayak sebagian SMA juga kadang-kadang gitu ya, langsung ke wakil kepala sekolah gitu mungkin untuk proposal. Sebaiknya itu diberitahukan sebelum kegiatan daripada sesudah kegiatan, karena kalau sudah kegiatan kalian nggak bisa ngawasin secara langsungnya gitu, kalian nggak bisa langsung kunjungan kerjanya karena kalian ntar nggak tahu ada kegiatan itu di sana, terus tiba-tiba udah terlaksana dan kalian nggak tahu juga tuh di proposal apakah isinya berubah atau enggak, kan itu bahaya juga. Jadi alangkah baiknya sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga kalian punya data dulu ketika ngawasin kegiatan. Itu jawaban dari aku. Ini bisa kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Kak Seto. Yang mau bertanya lagi, silakan. Udah? Gak ada? Oh, satu lagi nih. Satu lagi, Kak Seto ya. Gak apa-apa. Jadi ada dari Daniel lagi nih. Jika ada intervensi dari fakultas. Itu udah nggak sih? Oh, udah. Yang Udah, mana? itu udah. Yang intervensi udah. Tadi jawabanku jawabannya sebelum Oh, kegiatan. ini udah. Oke. Berarti udah selesai ini. Ada yang mau bertanya lagi? Gak ada. Sorry kalau saya open mic boleh nggak ini atau chat aja? Gak apa-apa, open Maksud mic lebih saya, baik. ya saya tadi gitu dari chatnya itu. Jadi gini Mas Seto, terima kasih tadi buat jawabannya. Cuman saya mau apa ya ngomongnya ya. Untuk lanjutan dari pertanyaan tadi, kadang-kadang itu begini, dari apa yang kita ACC, kita sudah ACC kan, terus fakultas mintanya berbeda, misalnya di anggaran atau anggaran pemateri misalnya dinaikkan itu, dan kita baru tahunya itu sesudah acara kita baru tahu bahwa apa namanya fee pemateri dinaikkan karena itu permintaan dari fakultas dan kita nggak tahu apa-apa, sudah selesai udah kejadian kayak gitu. Itu apakah memang seharusnya memang kayak gitu, apakah boleh atau gimana kalau menurut Mas Seto? Oke. Thank you Mas. Ya baik, ini izin menjawab lagi ya. Kalau di kebetulan ya untuk masalah ini administratif ya. Administratif itu kan emang nggak bisa dipisahin antara Ormawa, organisasi mahasiswaan, dengan pihak dekanat, karena mau nggak mau juga kita mengajukan kegiatan ke mereka, mengajukan dana juga ke mereka. Nah, kalau di kita sendiri itu di awal tahun ada yang namanya proposal besar. Jadi di awal tahun itu lembaga kemahasiswaan semua dari mulai Senat, BEM maupun itu UKM atau UPK itu membuat satu proposal besar yang isinya adalah program kerja selama 1 tahun kegiatan. Sehingga kalau di kita dekanat psikologi itu nggak bisa tiba-tiba merubah ulang anggaran. Jadi kita fokusnya adalah di probes. Kalau di probes itu mengajukan anggaran 1,5 juta, ya proposal perintilannya yang cuma satu kegiatan pun ya harus sama gitu, 1,5 juta, nggak bisa dinaikkan gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya di teman-teman menaikkan kayak gitu, aku sendiri juga tetap lebih fokus ke jangan dulu sampai selesai kegiatan teman-teman baru tahu. Apakah teman-teman mungkin ini emang kita nggak bisa ya buat sambil koordinasi terus gitu sama pihak pelaksana. Kalau misalnya kan udah di ACC Senat, di ACC DPM nih, kan kurang lebih teman-teman juga tahu gitu kira-kira di hari apa nyampe ke dekanatnya, dan kira-kira di dekanat itu ada perubahan apa. Itu jadi lebih ke proaktifnya pengawas sih kalau menurutku ya, karena solusi lainnya adalah tadi ya, kalau teman-teman bisa mungkin melakukan sistem administratif yang lebih terstruktur ya, kayak tadi misalnya probes di awal tahun. Jadi ntar ketika di pelaksanaan kegiatan yang udah proposalnya per proker itu udah nggak bisa ada perubahan lagi, itu mungkin bisa, tapi nggak, kalau itu sangat-sangat sulit sih menurut, karena itu harus kerjasama full antara fakultas dan juga Ormawa kayak gitu sih mungkin Mas Daniel jawabannya. Oke baik, terima kasih Mas buat pertanyaan, buat responnya.
Ini saya kalau tanya lagi boleh nggak sih? Tergantung Boleh. moderator. Silakan. Iya, jadi gini Mas, kan kadang-kadang ini agak menyambung dengan pertanyaannya Lucy tadi. Tadi kan apakah kita boleh menolak kegiatan atau segala macam? Cuman gini, misal ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan titipan dari fakultas, ya, ada kegiatan-kegiatan titipan yang harus dijalankan, di mana kita itu mereka sendiri juga kepepet antara waktunya, antara budget dan lain-lain. Sedangkan kita merasa bahwa loh ini kok agak ada yang aneh sama mereka gitu. Apakah gimana ya? Misalnya kita mau memberikan saran dan kemudian ditolak juga sama mereka. Apakah kayak ya udah jalan aja atau gimana menurut Mas Seto? Karena kepepetnya dari banyak pihak gitu. Oh, oke. Ini aku jujur dulu ya. Aku sebenarnya belum pernah dapat kasus kayak gini karena apabila kegiatan itu dilaksanakan oleh fakultas, itu biasanya panitianya emang dari fakultas aja gitu. Jadi nggak minta BEM yang ngelaksanain. Ntar ya aku. Ada satu-satu. Jadi di psikologi juga pernah ada namanya proker insidental itu serius nama kegiatannya itu serius. Jadi intinya itu adalah pelatihan tentang kewirausahaan dan juga pokoknya persiapan teman-teman yang mau bikin PKM. Tapi waktu itu dari Senat Psikologi juga berkoordinasi sama BEM dan BEM pun ngabarin kayak kita mau ada kegiatan ini atas kerjasama dan juga permintaan dari Wakil Dekan 1 Akademi dan Kemahasiswaan ibu itu. Terus dari kita, oke nggak masalah, teman-teman bisa melaksanakan kegiatan dengan anggarannya pun berarti kan anggaran sendiri gitu, nggak minta anggaran fakultas. Dan kalau misalnya pakai anggaran pribadi, berarti dari Senat udah nggak terlalu bertanggung jawab untuk soal anggaran, karena itu anggaran pribadi dari BEM itu sendiri. Dan juga kalau kasus kita kebetulan emang kegiatannya penting buat mempersiapkan PKM juga gitu, dan itu juga insidental kalau sama dadakan, dan kita sendiri memastikan bahwa kegiatan itu oke, berarti nggak masalah gitu. Kalau dari wakil dekan udah menyampaikan ABC dan segala macamnya, dari teman-teman pelaksana juga dia nyampein kebutuhannya adalah emang untuk meningkatkan iklim prestatif, ya monggo gitu dilaksanakan. Tapi kalau misalnya emang ada beberapa sih kegiatan yang udah jelas titipan dan nggak bisa kita ganggu ya ibaratnya, kan emang fakultas yang minta dan perlu dipastiin. Makanya aku bilang perlu dipastiin ini tuh ntar masuknya adalah ke anggarannya yang harus dipertanggungjawabkan, atau ternyata emang itu ya udah karena emang permintaan dari dekanat, ya kita nggak terlalu bertanggung jawab sama hal itu, apalagi itu dekanat yang minta. Dan menurutku jawabannya masih sama sih. Jadi didiskusikan di awal tahun untuk mendapatkan kesepakatan bersama gitu. Berarti di awal tahun nggak cuma harus koordinasi sama antar ormawa, tapi sama pihak dekanat juga demikian. Jadi untuk pengawasannya ntar fokusnya di ranah apa aja. Karena kita pun kalau misalnya emang dekanat yang minta, misalnya BEM melaksanakan ini, itu udah pasti buat kebutuhan fakultas dan nggak mungkin buruk sih. Kalau di psikologi undip ya, makanya dari kita nggak masalah, tapi tetap melakukan pengawasan gitu. Dan kita malah bisa jadi kalau misalnya bagus, kita tawarin gimana kalau itu teman-teman ambil aja dan dijadikan lagi di tahun depan gitu, dan nggak masalah kalau misalnya mau ada. Jadi dari aku itu ya, jadi nggak masalah kalau misalnya mau dilaksanakan. Dan untuk menolak atau nggak menolak ya, untuk masalah penolakan, kalau aku pribadi ya, aku kalau misalnya jadi eksekutif pun perlu dapat kesepakatan di awal dulu supaya ya tadi untuk keberjalanan ini kita udah sama-sama jelas. Ntar kalau misalnya ada proker dekanat, kita harus ngapain, haknya apa aja, wewenangnya ngapain aja gitu. Karena kalau tiba-tiba pun ya mereka bisa jadi sama-sama gak enak hati ntar jadinya gitu. Karena emang kita mainnya ya prosedur aja lah, main peraturan dan juga main kesepakatan. Kita punya alat kelengkapan namanya sidang, itu juga bisa sangat digunakan sama teman-teman gitu untuk bisa mencapai kesepakatan bersama dari persidangan. Dari aku mungkin itu ya, karena emang kasusku kebetulan prokernya make sense gitu, dan itu berhubungan sama visi fakultas, jadinya nggak masalah. Kayak gitu sih mungkin Mas Daniel. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan terakhir boleh nggak? Ya moderator aku balikan. Ya, sebenarnya waktunya udah habis ya, Oh tapi gitu ya. iya. Gimana nih? Gak apa deh, satu lagi aja ya. Iya sih deh, Mas Baik, Daniel. ya saya langsung aja. Tadi Mas Seto ada menjelaskan bahwa kita membawa suara teman-teman kan, bawa suara teman-teman, dan kita bisa mengecek nih kinerja dari
teman-teman eksekutif misalnya. Dan semisal eksekutif ini apa namanya, tidak banyak kerja misalnya, kinerjanya menurun. Terus yang kita bisa lakuin apa? Oke. Mm. Oke, untuk Sejauh apa, oh ya. maksudnya sejauh apa tindakan yang kita bisa lakukan gitu? Ya. Terima kasih Mas. Oke, kalau dari aku jawabannya adalah fokusnya di pertanggungjawaban. Jadi kalau di Senat Psikologi itu kan ada namanya sidang umum pertanggungjawaban di tengah tahun sama di akhir tahun gitu. Dan di situ bisa kita jamin untuk lembaga eksekutif ini dijelaskan nih alasannya kenapa. Berarti kan harus mempertanggungjawabkan juga apabila tidak terlaksana. Dan di kita tuh keuntungannya adalah apabila ada pelaksanaan yang ada lembaga pelaksana yang tidak melaksanakan kegiatan padahal dia sudah mengajukan anggaran kemahasiswaan dari dekanat, itu tahun depan bisa dipotong anggarannya gitu. Bisa kita catat dan bisa dijadikan ya wes kalau ini kamu nggak mau melaksanakan ya udah besok anggarannya dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu untuk pelaksanaan kegiatannya. Karena kalau di kita gitu misalnya kegiatan A ini minta anggaran kemahasiswaan 3 juta 5 juta lah misalnya minta anggaran kemahasiswaan, ternyata nggak dilaksanain, berarti penyerapannya 0%, mereka nggak menyerap sama sekali, dicatat dan bisa jadi disanksi untuk tahun depan ada pengurangan anggaran. Karena kebetulan Senat Psikologi itu alhamdulillah megang fungsi anggaran juga, karena emang menurutku kalau lembaga legislatif nggak megang fungsi anggaran emang agak pusing buat mencari solusinya, karena biasanya paling enak sih mainnya di anggaran gitu, paling enak dan udah sangat-sangat jelas dan juga prosedural, itu juga sangat-sangat prosedural dan juga udah di ACC sama pihak keuangan di fakultas kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari kita ya sebenarnya ya dari lembaga legislatif tuh lebih ke kerjaannya kita nekan aja gitu, terus rapat koordinasi terus menekan, dan apabila tidak terlaksana sebenarnya kita bisa membangun opini di lingkungan publik ya, apakah mereka tuh percaya nggak nih sama eksekutifnya, apakah dia melaksanakannya udah bener atau emang sengaja kayak udahlah solo lah nggak ada apa-apa. Dan kalau di psikologi Undip itu juga ada namanya pemakzulan, jadi kalau emang nggak bener dan dari mahasiswanya juga mengharap tidak percaya lagi, bisa kita panggil mungkin disanksi atau malah buruk-buruknya pemakzulan gitu, ketua BEM yang diturunkan atau siapa ya waktu biasanya kalau senat biasanya menurunkan ketua atau dua-duanya ya, ketua wakil, itu juga ada peraturannya. Lagi-lagi intinya kalian harus udah punya nih masalahnya, masukin ke peraturan dulu baru laksanakan gitu. Karena kalau di kita ya coba kita belajar untuk bermain demikian, ada masalah jadikan itu inventaris, dimasukkan ke naskah akademik calon peraturan lah, ibaratnya calon peraturan kan ada naskah akademik tuh, biasanya naskah akademik itu biasanya isinya antara teori permasalahan, terus juga nanti bisa berisi apa namanya yang mau dimasukkan di draft rancangan peraturan, nanti baru kita masuk ke rancangan peraturannya ya setelah naskah akademik itu selesai dibuat gitu. Makanya teman-teman kalau punya masalah, ini udah ada masalahnya, masukkan inventaris masalah, dibuatlah naskah akademiknya, adain aturannya, sehingga ntar kalau misalnya Mas Daniel mau benar-benar nuntut BEM ya mungkin bisa aja kalau aturannya udah ada. Karena yang penting itu di peraturan sih buatku ya, di legislasinya sih. Makanya menurutku penting banget untuk memahami dalam hal ranah peraturan, jadi nggak cuman bikinnya aja, tapi kenapa bisa lahir peraturan itu juga penting supaya peraturan itu kuat dan bisa dilaksanakan dan juga diaminkan lah ibaratnya sama semua pihak, dan gak ada yang ngomentarin kayak ini dari mana nih landasannya, ini kok tiba-tiba ngelarang, ini tiba-tiba nuntut, enak-enak aja gitu main nuntut. Itu sih mungkin dari aku Mas Daniel jawabannya. Baik, terima kasih Mas. Sudah cukup pertanyaan saya. Terima kasih sekali. Terima kasih juga Mas Daniel. Terima kasih Kak Seto. Oke, karena waktu kita emang udah habis ya. Jadi habis ini kita akan ambil break 30 menit. Kita mulai di jam 14.30 untuk memulai pembekalan materi legislatif oleh Kak Mayano. Oke, untuk itu sesi 1 saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sama-sama Kak. Mas Seto. Duh.